Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Kotuna Teklas Nabil dengan NIM F04250079. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan Bukalapak yang saya buat ya menurut kemarin. Lanjut, yang pertama ada liquidity. Dari liquidity terdiri dari current ratio dan juga quick ratio. Untuk current ratio sendiri itu rumusnya aset lancar dibagi dengan liabilitas. Yang kita lihat angkanya 17 triliun sekian dibagi dengan 1 triliun sekian, itu hasilnya 17,38 kali. Nah, itu artinya Bukalapak memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk membayar utang jangka pendek, di mana aset lancar yang dimiliki mencapai 17,38 kali lipatnya. Terus lanjut ada quick ratio. Quick ratio ini rumusnya aset lancar dikurangi persediaan dibagi dengan liabilitas. Nah, ini angkanya sekian, hasilnya 17,23 kali lipat. Nah, ini menunjukkan kemampuan perusahaan bayar utang lancar tanpa mengandalkan penjualan persediaan. Ini hasilnya cukup tinggi ya, menunjukkan posisi kas atau setara kas yang sangat kuat. Lanjut ada dari aset manajemen. Ini ada TATO dan juga FATO. TATO itu total asset turnover, yang rumusnya penjualan dibagi dengan total aset. Ini angkanya kita dapat 0,18. Itu artinya perusahaan hanya menghasilkan 0,18 rupiah untuk setiap 1 rupiah total aset yang dimiliki. Ini tergolong sangat rendah ya, menunjukkan pemanfaatan aset secara keseluruhan belum optimal. Terus ada FATO. FATO itu rumusnya penjualan dibagi dengan aset tetap. Nah, ini kita dapat angkanya 201,8 kali. Nah, ini menunjukkan aset tetap sangat efisien dalam menghasilkan penjualan mencapai 201 kali lipat dari nilai asetnya. Lanjut ada debt management yang terdiri dari debt ratio dan juga TIE atau time interest earned. Debt ratio sendiri rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Kita dapat angkanya yaitu 4,4 sekian, 4,4%. Nah, ini artinya hanya 4,4% dari total aset perusahaan yang dinanai oleh utang. Nah, ini tuh bagus ya, karena ini menunjukkan struktur modal yang sangat aman, karena sebagian besar aset didanai oleh ekuitas, bukan utang. Lanjut ada time interest earned. Ini rumusnya yaitu EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban. Kita dapat angkanya itu di minus 537,3%. Angka ini negatif, menunjukkan bahwa laba operasional perusahaan tidak cukup untuk menutupi beban bunga yang disebabkan oleh kondisi operasional yang masih merugi. Jadi ini jelek ya teman-teman. Lanjut, ada dari aset manajemen lagi, yaitu ROA, ROE, BEP, dan profit margin. Untuk ROA sendiri, rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan total aset. Kita dapat minus 6,24%. Nah, ini berarti setiap 1 rupiah aset yang dikelola justru menghasilkan kerugian sebesar 6,24%. Nah, ini jelek ya. Terus yang ROE, rumusnya itu laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Kita dapat angkanya di minus 6,53%. Ini berarti pemegang saham mengalami kerugian atas modal yang diinvestasikan sebesar 6,53%. Jadi kalau mau beli saham sekarang itu jelek ya teman-teman, jadi jangan. Lanjut ada BEP, rumusnya itu EBIT dibagi dengan total aset. Kita dapat angkanya di minus 10,13, minus lagi. Ini artinya kemampuan dasar aset perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum pajak dan bunga berada di angka negatif. Jadi masih jelek ya teman-teman, jelek semua. Terus yang profit margin, rumusnya itu laba bersih dibagi dengan penjualan. Kita dapat angka di minus lagi, di minus 34,70%. Ini berarti perusahaan mencatatkan kerugian bersih sebesar 34,70% dari total pendapatan yang diterima. Lanjut ada market value. Ini terdiri dari PE, yaitu price to earning, lalu price to cash flow, dan market to book ratio. Untuk price to earning sendiri, rumusnya itu harga per saham dibagi laba per saham. Kita dapat di angka minus 56,6. Rasio negatif terjadi karena perusahaan dalam posisi merugi. Yang kita jelaskan tadi di aset manajemen, itu sahamnya masih merugi ya. Terus ngaruh juga ke price to earningnya, tetap merugi.
Terus yang price to cash flow, rumusnya yaitu harga per saham dibagi dengan arus kas per saham. Sama seperti ini, dapat kecil 264,7 kali. Valuasi pasar sangat tinggi jika dibandingkan dengan arus kas yang dihasilkan, menunjukkan ekspektasi pertumbuhan masa depan yang tinggi dari investor. Ini berarti harapan yang tinggi dari investor ya, soalnya angkanya gede banget gitu. Soal sahamnya kan lagi turun, terus harapannya tuh gede, jadi gede. Terus yang terakhir ada market to book ratio. Rumusnya harga pasar per saham dibagi dengan nilai buku per saham. Kita dapat angka di 3,70 kali. Ini maksudnya harga pasar saham Bukalapak dihargai 3,7 kali lipat lebih tinggi dari nilai buku bursa aja. Jadi harga dari bukunya dikali dengan 3,7. Berarti sangat besar ya teman-temannya. Nah, lanjut. Nah, jadi kesimpulannya yaitu secara keamanan, laporan ini bagus karena perusahaan sangat sehat dan punya napas yang panjang. Namun, secara kinerja bisnis, laporan ini jelek karena perusahaan belum mampu menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Yang dijelaskan tadi hanya menghasilkan Rp18 dari setiap Rp1 aset yang dijual. Nah, investor melihat ini sebagai perusahaan yang sedang dalam fase transisi atau pertumbuhan yang masih memerlukan waktu untuk mencapai profit. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.